Oke anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di lab kita tercinta. Tolong nanti jaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dan keselamatan. Hari ini Rabu tanggal berapa? 11 Januari 2023. Setelah kita liburan, refreshing, kita masuk kembali dengan semangat baru, semangat belajar bersama. Semangat? Semangat. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Kalau sekarang, rasanya dengan nikmatnya kita bisa bertemu lagi, belajar kembali di kita. Kita masuk ke pertemuan berapa hari ini ya? Ketiga setelah minggu lalu kita sudah melaksanakan pertemuan ke-1 dan 2. Oke, untuk melanjutkan pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Bapak minta bantuan KM, Kang Erwin ya, KM-nya masih. Silakan Kang Erwin, dipimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Erwin yang selalu setia memimpin doa. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran. Nanti yang disebut namanya tolong raise hand atau angkat tangan bila bisa menyebutkan hadir Pak, atau yang tidak hadir kabarnya nanti sebutkan saja ya. Misalkan ada yang tidak hadir. Ini tidak seperti kemarin ada yang tidak hadir. Yang pertama Agisni. Izin Pak. Izin. Mana Agisni? Ada kegiatan? OSIS. Keluarga OSIS. Tapi tidak hadir sekolah ya? Iya. Akmal Yunus. Selalu hadir. Tidak macet jalan tadi? Anissa Fitri Iskandar. Hadir. Anissa hadir. Anissa Putri Hidayah. Hadir. Anissa Rahnia. Izin Pak. Izin lagi. Sama Agis nih nggak izinnya? Iya. Mungkin ya. Satu keluarga mungkin. Iya. Dan saudara. Oh iya. Devani Amelia Pratiwi. Hadir. Semangat ya Devani. Bila Siti Padilla. Izin apa sakit? Oh tadi Taswan mah sakit ya? Iya. Tadi ada juga apa juga. Devani hadir. Dia izin. Elsa Martianti. Hadir. Terima kasih Elsa sudah semangat hadir. Erwin Cakwan S, ketua kita, selalu siap siaga. Terima kasih Kak Erwin. Sucitra sakit, ini sakit ya. Kita doakan teman-teman kita yang kena musibah, yang sakit, semoga lekas sembuh. Yang kena musibah, semoga cepat diberi solusi. Rizky, Muhammad Rizky. Oh kameramen. Lagi ada tugas dari kameramen di web di provinsi kita membuka wedding organizer
Putri Nurpalah. Izin lagi. Banyak yang izin ya hari ini Rabu. Ada apa? Rahma Alia Putri. Adi, terima kasih Rahma. Restu Anggari. Terima kasih Bang Akang Bendahara di kelas ini. Semoga sejahtera. Rasita 11 PPLB. Cinta Delia. Hadi Taswan yang sakit tadi ya. Nanti kita kasih surprise, kita visit bareng-bareng. Semoga dengan surprise jadi kaget langsung sembuh. Amin. Sakit perut katanya? Makan seblak mungkin. Ucu Riswanto. Siap. Yang enggak lagi sosialisasi kuliah. Iya. Ya, semoga yang punya cita-cita kuliah dimudahkan jalannya. Amin. Amin. Ini cuma kuliah ya nanti ya. Tapi nanti kalau sosialisasinya ada dua. Iya. Terus Ana Mulyani Kusuma. Izin Pak. Izin. Ain Najna. Iya. Adi. Pindah duduknya kemarin dari sini. Apa Pak? Biar mencoba semua. Dan tidak ada masalah. Enggak boleh aman. Terus yang sampai ke tadi Segera. Sagittarius yang penting ini maaf ya Sagittarius. Terima kasih dari semua. Oh iya, agendanya Sagittarius Anissa. Dicatat. Pinjam dulu ya agendanya. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga. Yang tidak hadir banyak. Izin. Ya. Di sini dulu ya. Iya Pak. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertemuan ketiga. Seperti rencana kita di pertemuan sebelumnya, Bapak berjanji akan melanjutkan materi di pertemuan ketiga. Kemarin sudah disampaikan, ada yang sudah ingat materi di hari ini apa? Ya, Pak M. Materinya apa untuk hari ini? Belajar struktur teks HTML membuat tabel. Membuat tabel. Nah, di pertemuan sebelumnya masih ingat nggak? Ada yang masih ingat materinya apa sebelum ke tabel? Ingat. Ya, Taswan, materinya apa? Mengenal konsep aplikasi teknologi web, yaitu contohnya konsep World Wide Web yaitu www dan aplikasi pengelolaan web browser. Oh iya, antara konsep www apa itu panjangannya? World Wide Web. Kemudian materi selain yang disebutkan Akmal, ada yang masih ingat? Oh iya, Erwin apa Anissa? Oh Anissa, KM mengalah, bagus. Perangkat pengembangan web dan struktur dasar HTML Pak. Perangkat pengembangan web Dan struktur dasar HTML. Ya. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Perangkat pengembangan web kan dibagi menjadi berapa? Dua, ada perangkat keras dan perangkat kemarin. Jangan lupa ya nanti. Masih semangat anak-anak? Kita akan masuk nih ke materi yang selanjutnya. Harus tetap semangat. Kita punya yel-yel. Kita dongkrak semangat kita selalu. Ya, untuk yel kita masih ingat? Yang sudah lupa Bapak ingatkan. Jadi nanti kalau Bapak menyebutkan SMK bisa, RPL Luar biasa. tangannya gini ya, dua SMK bisa, RPL luar biasa, yang terakhir PPLG juara atas sambil gore. Siap? Ya. SMK Bisa. RPL Luar biasa. PPLG Juara. Woi. Terima kasih. Silakan kalian boleh perhatikan materi yang Bapak akan tayangkan. Nanti juga ada bahan belajarnya, bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan
manual booknya. Kemarin juga e-booknya sudah Bapak share kan? Sudah Pak. Di WA Group dan di BCR. Sudah dicek? Sudah. Terima kasih. Cek. Nanti Bapak panggilan. Kemudian nanti belajarnya ada 2 jenis nih. Individu bisa, diskusi kelompok juga ada nanti. Nanti Bapak kelompok yang minggu kemarin diganti di rolling, nggak apa-apa kan ya? Biar bisa mengenal satu sama lain. Baik, Bapak tayangkan materi untuk hari ini di pertemuan ketiga. Sudah kelihatan? Sudah. Belum ada. Ada? Sudah. Siap. Mari kita simak belajar bersama. Kalian perhatikan, Bapak sedikit menjelaskan. Nanti kalau ada dirasa kurang paham atau tidak mengerti, kalian boleh acungkan tangan di sela-sela Bapak menjelaskan, tidak apa-apa. Pak, kurang jelas, Pak, maksudnya apa? Ya. Jadi materi hari ini kita akan belajar tabel, yaitu mengenali format tabel pada halaman web. Kan kita kemarin sudah belajar tentang web, tentang struktur HTML, tentang software pengembangan web dan lain-lain. Kita masuk ke pertemuan 3. Ada apa saja di pertemuan 3? Lanjut, next. Yaitu kita memahami konsep tabel. Kalau tabel bahasa Indonesianya nulis ini, tapi nanti kalau di HTML menggunakan bahasa Inggris. Nulisnya gimana? Tabel. Apakah kamu tahu apa itu tabel? Kalian sudah tahu? Ada, tinggal dibaca. Tabel, atau ada yang sudah punya definisi sendiri tentang tabel? Ya, Kang Restu, apa tabel menurut Kang Restu? Menurut saya tabel adalah kotak bergaris yang terdapat isi data. Oh, kotak-kotak yang bergaris berisi data. Betul, itu juga betul. Itu banyak kita jumpai di ruang kelas, ada jadwal pelajaran. Kalau di kehidupan sehari-hari di rumah di pos ronda ada apa? Jadwal ronda. Yang struktur organisasi juga bisa disebut tabel ini sebenarnya. Ada kotak-kotak isi, ada garis. Dan kita bahas apa di tabel. Tabel merupakan salah satu cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri baris dan apa itu sel, baris dan kolom. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada elemen dan penulisan struktur tabel pada HTML. Jadi nanti kita membuat tabel, tujuannya ditayangkan di halaman web. Kita bisa menggunakan manfaat tabel untuk macam-macam, banyak fungsinya. Kita nanti jelaskan. Elemennya ada berapa, anak-anak? Ada 3. Yang pertama elemen tabel atau tag. Kemarin kita sudah bahas tag kan? Tag HTML digunakan untuk mendefinisikan pembuatan tabel. Jadi kalau membuat tabel kita harus mengetikkan tag atau penanda pada HTML. Table, jangan tabel seperti ini ya, tapi dengan bahasa Inggris table. Kemudian yang kedua elemen TM digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Jadi nanti ada tabel, ada yang disebut dengan baris yang ke samping, ada yang ke bawah namanya kolom. Jadi tabel dari beberapa baris dan kolom. Nah, perpaduan antara baris dan kolom itu disebut dengan yang tadi ini sel atau datanya nanti ada satu. Mungkin kalau seperti ini saja kalian masih bingung ya. Nah, nanti kita akan bahas di strukturnya. Penulisannya sama. Jadi penempatan elemen tabel itu berada di tag body, di dalam tag Body. Pak, apakah dalam tag body
elemen tabelnya cuma satu atau boleh dari dua? Boleh. Misalkan kita dalam satu halaman web mau membuat atau menampilkan tabel lebih dari satu. Tabelnya di sini ada lebih dari satu. Ini contohnya satu dulu. Nanti kita bahas yang lebih dari satu. Next. Nah, ini contoh struktur tabel yang sederhana. Kalian nanti ketik di text editor. Kan kita kemarin sudah bahas text editor. Ada berapa text editor yang kita bahas kemarin? 3 yang pertama, Note. Yang kedua, dan yang ketiga, kalian boleh gunakan salah satunya, bahkan ketiganya. Kalian pilih yang nyaman di kalian, yang mana kalian boleh lakukan. Kalian ketik di sini nanti dari mulai HTML di struktur dasarnya sampai ke body. Nah, di body baru ketikkan table, border sama dengan satu. Nah, di sini border itu apa? Nanti kita bahas di materi setelah ini. Border adalah salah satu atribut yang dimiliki oleh elemen tapi tidak hanya satu atribut, ada lagi nanti kita bahas. Kemudian contohnya di sisi 1, ini border inilah garis tabelnya. Kemudian ada TR. TR itu kepanjangannya adalah table row. Jadi fungsi TR ini adalah untuk menampilkan atau menghasilkan baris. Ini outputnya baris. Ini ada 1 baris, 4 kolom. 1, 2, 3, 4. TR-nya 1, buka TR, buka. Oh ya, jadi nanti setiap tag ada penutupnya dengan menggunakan slash. Pak, kalau mau 2 baris gimana? Ya, TR-nya ada 2 di sini nanti. Tinggal copy paste boleh. Ini ada 4, berarti untuk fungsi 4 kolom. TD itu tabel data atau kolomnya. Datanya apa? Ya, ini berupa kata TD, tabel datanya baris 1 untuk TD, dan seterusnya. Untuk contoh lebih lengkap, mari kita buka bahan ajar pada halaman 1 itu belum. Kita bagikan bahan ajarnya. Silakan nanti kita bantu bersama. Bagikan. Dan boleh 1 orang 1 atau boleh 2-an. Atau yang nanti tidak kebagian dibuka saja yang kemarin di share. Ini sama ya. Ini hanya mengaku saja. Berdua. Aisyah mau kamu 1. Nah, KM harus 1. Nah, ini kurang. Nih, ayo kayak. Dari. Kemudian selain bahan ajar, Bapak juga bagikan LKPD-nya. Nanti kita diisi secara kelompok. Disiapkan alat tulisnya? Ada? Ada. Kelompok. Nanti Sahib tadi udah sebelumnya boleh pindah ke di bahan ajarnya ini LKPD-nya. 2, 3, mau 1. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke bahan ajar dan LKPD, kita lanjut dulu di slide-nya. Saya jelaskan dulu. Nanti kita masuk ke bahan ajarnya bersama-sama.
Silakan perhatikan dulu di sini. Disimpan dulu boleh. Nah, perhatikan dulu. Ini tabel struktur sederhana, contohnya ini, outputnya ini. Ini dengan menggunakan atribut border sama dengan 1. Next. Nah, atributnya yang tadi Bapak kenalkan untuk tabel ada 1, 2, 3, 4 yang hari ini kita bahas. Ada border yang tadi contohkan. Ini penulisannya seperti ini dalam dalam tabel langsung baris tabel. Kalau nanti di cell padding dan cell spacing biasanya masih di tabel kalau row span dan column span, kalau nggak salah di bagian baris TD. Nanti bisa dilihat di halaman 5 dan sama dengan halaman 8. Next, kalian nanti diberikan APD bisa kerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, sekarang kita buka bahan ajar halaman 1. Ada halaman 1? Ada. Bapak jelaskan dengan dulu Bapak. Boleh memperhatikan tempat tulis, boleh di print out-nya. Nanti juga Bapak akan memperagakan, memberikan contoh bagaimana caranya mengetik atau menuliskan teks atau struktur HTML di text editor. Nah, nanti setelah Bapak menunjukkan contoh, kalian nanti mempraktekkan masing-masing. Oke? Siap? Siap. Bahan ajar hari ini adalah mengenali format tabel pada halaman web. Ini yang minggu kemarin ada perangkat pengembangan web dan struktur dasar HTML. Ada berapa perangkat pengembangan web? Di sana ada 2, ada hardware, ada software. Kemudian struktur dasar HTML itu ada strukturnya, ada juga penjelasannya. Dok tipe maksudnya apa, Devani? Boleh dibacakan. Itu di struktur dasar HTML ada doc tipe HTML. Itu maksudnya apa? Tag doc type adalah tag yang menyatakan bahwa kode di bawah adalah dokumen HTML, berfungsi untuk memberitahu akan dokumen yang akan dijalankan pada browser. Ya, betul sekali. Terima kasih ke Devani. Tepuk tangan. Sampai ke tag-tag yang lain sudah ada penjelasannya. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, kalian boleh perhatikan di sini. Ini yang disebut dengan tabel. Strukturnya seperti ini. Jadi yang di sini adalah baris. Yang ke horizontal, yang ke vertikal adalah kolom. Mana yang disebut sel? Yang ini sel. Dan di atas biasanya disebut dengan head atau judul. Judul boleh yang vertikal, horizontal, boleh juga yang ke vertikal biasanya. Coba salah satu dari kalian ada yang bisa menyebutkan, diperhatikan, dianalisa. Tabel ini ada berapa baris dan berapa kolom? Jom, sekilas dianalisa. Ya, dihitung dulu, saya bagus. C, mau jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah 1 unit laptop Asus ROG. Ya, saya berapa? Ada 6 baris dan 10 kolom. 6 baris dan 10 kolom. Betul atau salah? Kata Terari salah, kata yang lain salah. Berarti bukan salah, kurang tepat. Atau ada jawaban yang lain? Lucu atau Terari? Lucu mengarah. Ada 6 baris sama 10
kolom. Kalau tadi Said ada berapa? 10 kolom. Kita hitung bersama-sama. Silakan perhatikan. Kita hitung bersama-sama. Kita hitung dulu baris atau kolom? Baris. Baris. Berarti yang ke baris samping. 1, 2, bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, Mbak. Kolom yang ke vertikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti berapa baris? 9 baris. 6 kolom. Berarti untuk menghasilkan output seperti ini nanti dibutuhkan berapa TR? 9 TR, dan masing-masing dalam TR ada berapa TD? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, isinya mah ini masih kosong. Nanti bisa diisi sesuai dengan kita buat tabel apa. Next, perhatikan lagi. Paham ya sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada elemen dan tulisan struktur dasar HTML. Seperti yang tadi di slide sudah dijelaskan, kita masuk ke contoh pada halaman 3. Ini maaf kalau tulisannya kurang jelas karena Bapak menggunakan gambar output yang Bapak kerjakan kemarin dipersiapkan di print. Contoh penulisan struktur tabel pada software aplikasi pengembangan web. Bapak kemarin menggunakan sablon teks versi 3. HTML di title judulnya tabel 1. Kemudian kita tempatkan label pada body. Kita kasih border sama dengan 1. Kemudian untuk barisnya 1 saja dulu. Untuk isinya TD, SMK. Ini hasilnya yang ini. TD yang ini, hasilnya yang ini. Kemudian TD yang kedua hasilnya 10 PPLG sampai 10 PPLG. Jadi nanti kalau di running atau dibuka di browser, tahu browser masih ingat? Masih ada Chrome dan data. Outputnya seperti ini. Ini struktur HTML-nya. Nomor 1, nomor 2, contoh outputnya. Kalau nomor 3, contoh output jika tabel bordernya sama dengan 0 atau tabel tidak dikenai, tidak dikasih, tidak memiliki border atau nilai bordernya sama dengan 0. Ini contoh yang tidak menggunakan border. Yang nomor 2, contoh tabel yang menggunakan border. Pak, kok cuma 1 baris? Kita kasih contoh yang 2 baris di halaman berikutnya. Nah, ini contoh yang outputnya 2 baris. Ada berapa baris? Berapa kolom outputnya? 2 baris. 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi bisa dihitung TD-nya, bisa dilihat outputnya. Oke lah, Bapak praktekkan dulu. Kalian simak, nanti kalian juga praktekkan. Caranya kan bisa kemarin cara membuka text editor bisa gampang, tinggal misalnya di menu. Contohnya di sini ada Bapak sudah ada itu yang kemarin, kita bikin yang baru. Klik menu file. Oh ya, dibiasakan sebelum kita menulis struktur HTML, di awal kita simpan saja dulu. Biar apa yang kita kerjakan aman. Caranya sama seperti di aplikasi yang lain. Save as, kita cari directory, misalkan di dokumen, namanya misalkan latihan 1. Save. Kemudian kita ketik A, enter saja. Oh, kenapa saya lupa? Ini penyimpanannya harus menggunakan extension.
latihan 1. Ekstensinya apa kemarin? HTML. HTML. Bedanya apa kalau tidak menggunakan extension sama menggunakan extension? Kalau tidak menggunakan extension, nanti tidak bisa dibuka di browser. Kali ini fiturnya HTML. Ada pilihan muncul di sini. Tekan tombol enter saja. Title-nya tadi apa di mana aja? Tabel 1. Boleh huruf kecil, boleh kapital. Tab, kita langsung ke TR, enter, langsung PD. Misalkan untuk baris pertama, kolom pertama, kita kasih data SMK. Kita copy saja. C. Mana? Copy. Ada PPLG. Jurusan kita ada berapa? Siswa kita 8. PPLG kita kasih contoh 4 saja. PPLG, TJKT, kemudian BDP. Kita lihat hasilnya. Kita simpan dulu dengan menekan tombol kombinasi di keyboard, yaitu Ctrl S. Tinggal klik kanan di sini ya. Di kanan open in browser. Open in browser. Ini hasilnya. Pak, kenapa tidak ada garisnya? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Karena belum dikasih atribut border. Karena belum dikasih atribut border. Kok ini TD-nya ikut ke bawah? Belum di? Yang mana? Yang BDP. Oh, bukannya kurang. Kita sekalian kasih border, body, spasi, border atau backcolor? Border. Kita ya. Oh, itu saya salah di body ya. Body, tabelnya belum ada. Padahal sudah ngopi. Table. Ini dipindahin ke sini. Ctrl X. Tabel. Border sama dengan menggunakan tanda kutip. Kutip satu. Simpan, open in browser. Kelihatan? Ada bedanya? Jadi lebih baik yang mana? Apakah menggunakan border atau tidak? Kita buktikan. Menggunakan border tapi nilainya 0. Save. Open in browser. Ada garisnya? Pak, bordernya 7, bisa nggak? Bisa. Coba 7. Jadi bedanya apa antara border 0, border 1, 7? Ketebalan garis tepi pada tabel. Ctrl S, open in. Tebal banget, tidak pantas ya. Asa naon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita Bapak ingin tahu, kalian buka bahan ajarnya, silakan dipraktikkan, nanti Bapak meliling. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya langsung. Said, kalau merasa di sini tidak ada, boleh pindah ke sana. Mau pindah atau mau di sini saja?
Ini ada? Ya. File ini saja yang baru saja. Dari mulai yang sederhana. Tidak ada kendala. Ini bagus. Kita lihat sebetulnya sudah sampai 2 baris. Tabel. Coba jelaskan dari mulai tabel saja di sini. Tabel. Bordernya berapa? Tentukannya? 1. Berapa baris? 4. Mana perintah untuk membuat baris? TD untuk membuat. Coba tampilkan outputnya. Coba modifikasi lagi menjadi 3 baris. Tambahkan barisnya. Caranya menambahkan. Oh, copy paste bisa nggak? Oh, coba copy paste biar cepat. Simpan dulu di Ctrl S, refresh. Terima kasih, mantap. Yang di sini, yang di sana. Masih proses. Ujuk. Menggunakan profil. Oh, kalau Kang Restu ini sudah sampai ke atribut yang keempat, row span dan call span. Tapi baru row span ya, call span-nya belum. Ibu sekretaris gimana ini? Lagi nyoba. Siap. Semangat. SMK? Bisa. RPL? Luar biasa. PPLG? Juara. Bagus, mantap. Devani Jos. Terari. Oh, pilih text editor itu ya, Terari yang bagus. Mantap. Oh, silahkan sambil kalian mempraktikkan contoh di bahan ajar, sambil diskusi kelompok, boleh mengisi di lembar kerja peserta didik dari mulai nama kelompok. Kelompoknya saya bagi dulu ya. Saya yang membagi saja. Kelompok untuk sebelah sini KM bendahara sekretaris satu kelompok biar mantap. Akmal sama Ucup kelompok 2. Nanti saya tulis kelompoknya. Siapa namanya? Saib, boleh gabung sini? Boleh pindah, Ib? Kalau Kang Akmal di sini. Kerjasama ya, bisnis kelompok. Terima kasih, Ib. Mantap. Kemudian ini berdua nggak Bapak? Berani? Berani. SMK? Bisa. Kemudian Neng Devani sama Neng Rahma mau berempat, mau berdua? Berempat silakan, lebih kuat. Silakan kerjakan di LKPD-nya dari mulai nama kelompoknya. Nama kelompoknya jangan yang susah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dari mulai Anissa kelompok 1, Alfa kelompok 2, Terani dan kawan dan
ini kelompok 1, 2, 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya juga ditulis. Kemudian di kegiatan 1 pada halaman 3 itu ada asesmen, ada tulis esai. Silakan diisi dari pemaparan yang Bapak tadi sampaikan, dan dari bahan ajar kalian bisa mengisi di LKPD halaman 3 pada asesmen di kegiatan 1 tulis esai. Ada 5 soal. Kemudian di kegiatan 2 itu ada pada halaman berapa? 6. Kalian harus membuat contoh tabel, nama hari, nama bulan, kemudian ada row span dan call span. Kemudian sel spacing dan sel paddingnya boleh bebas, jarak tepi, garis ke teks boleh bebas nilainya. Nanti tugas yang di kegiatan 2, filenya kalian simpan di masing-masing kelompok komputer, satu kelompok, satu komputer, satu file di drive B. Kemudian dengan nama kelompok, nama filenya, nama kelompok .html. Nanti Bapak cek atau kalian boleh di-share di Google Classroom-nya masing-masing. Penilaiannya saya jelaskan ya. Coba kalian buka halaman 7 untuk penilaian kegiatan hari ini. Untuk di kegiatan yang pertama di asesmen tulis esai nomor 1 skor maksimalnya 10. Jadi kalau jawaban nomor 1 betul, nilai maksimalnya 10 nilainya. Tapi kalau kurang betul di bawah 10. Kalau salah jangan. Masa salah? Tapi bisa saja salah. Tapi tadi saya lihat, saya perhatikan attitude-nya semua memperhatikan dengan semangat. Insya Allah nggak salah. Tidak salah. Tidak akan salah. Nomor 2 nilainya sama 10. Nomor 3 10, nomor 4 10, nomor 5 10. Jadi kalau dijumlah berapa? 50. Kegiatan asesmen 1 nilainya skor maksimal 50. Kalau di praktik yang bukan esai kegiatan 1 20 nilai maksimalnya, kegiatan 2 30. Di total menjadi 100. Semoga nilainya 100, amin. Silakan. Bapak kasih waktu berapa menit selanjutnya? 5 menit? 10 menit? 15 menit? Secepatnya Pak. Silakan berdiskusi, sharing, bertukar pendapat. Ya, kenapa? Pinjam pulpen? Boleh. Pinjam pulpennya. Ya, sama-sama. Waktunya semakin berjalan, kurang lebih berapa menit lagi ini? Sebentar lagi waktu kita habis. Jikalau nanti kegiatan hari ini tidak bisa diselesaikan hari ini, bisa dilanjutkan nanti kita di program pengayaan seperti di minggu lalu kita sudah melaksanakan pengayaan. Oh ya, nanti di pertemuan berikutnya Bapak kemarin sudah menyampaikan materi setelah tabel apa? Kita akan menyisipkan atau menampilkan gambar, image, JPEG, boleh JPEG. Pokoknya nanti di halaman web kita akan menampilkan satu gambar, boleh foto, boleh. Kemudian dalam gambar itu kita sisipkan hyperlink. Jadi minta nanti project yang selanjutnya boleh kalian membuat contohnya landing page dan lain-lain.
Apakah ada kesulitan selama kita pembelajaran ini? Boleh disampaikan. Misalkan tempatnya kurang nyaman, mouse-nya ada yang tidak jalan, Jalan. komputernya kenapa sehari? Nge-lag. Komputernya nge-lag. Tapi tidak nge-lag itu mah. Oh, yang ini. Oh, ini mah monitornya. Ada tombol yang tertekan mungkin. Nanti yang hari ini tidak hadir, tolong dibimbing ya. Materi hari ini apa, kegiatannya apa saja, tugasnya apa saja, tolong dikasih tahu. Kemudian Bapak tidak menutup yang tidak ada hari ini boleh untuk pengayaan, dan remedial juga nanti dibuka yang untuk yang tidak hadir untuk materi tampil. Baik, ada kendala? Gimana untuk materi ini? Tingkatan kesukaran sukar, sangat sukar, mudah, sangat mudah, atau sedang-sedang saja? Sedang. Tapi bisa kan? Ya, tapi apa yang Bapak sampaikan tadi, kalian boleh kreasikan atau modifikasi. Misalkan tabelnya dikasih warna, tambahkan baris, tambahkan kolom, datanya boleh sesuaikan dengan apa yang kalian pikirkan. Kemudian atributnya boleh ditambah lagi. Kalian berkreasi, jangan hanya apa yang Bapak sampaikan dipraktekkan, tapi dikreasi. Oke lah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, kegiatan hari ini kita lanjutkan nanti di program pengayaan atau di pertemuan berikutnya, sambil melanjutkan di materi gambar nanti, visual dan audio di program web. Dari kelas 11 PPLGE, Bapak mohon bisa memberikan suatu refleksi mungkin di kegiatan ini, perwakilan dari kelas ini. Jadi selama kita belajar, apa yang kalian rasakan atau harapan kedepannya seperti apa? Boleh perwakilan siapa, di tempat duduknya nggak apa-apa, KM atau Bendahara atau Anissa. Kendala mungkin refleksi saja apa yang kalian simpulkan atau harapan kedepannya apa. Siap, insya Allah kita doakan spek komputernya lebih di-upgrade. Siap, terima kasih masukannya. Ada yang lain? Kalau Kang Erwin dari segi spek komputer, dari Ain mungkin? Semoga jaringannya itu lebih kencang lagi. Oh ya, bagus. Dari mulai perangkat hardware atau Aimah jaringan internetnya atau wifi-nya dikencengin lagi. Biar apa? Biar nggak ngelag. Biar nggak nge-lag. Terima kasih. Ada lagi, sekretaris?
cukup. Ya, alhamdulillah pertemuan hari ini kita laksanakan dengan tanpa adanya halangan atau masalah apapun. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan hari ini di pertemuan ketiga, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar menyisihkan gambar. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran apa lagi setelah Bapak? Basis data. Basis data. Di sini. Ya. Silakan dikumpulkan lagi bahan ajarnya. Kalau untuk LKPD-nya boleh dibawa per kelompok. Kalau bahan ajarnya kan sudah bisa dibuka di file yang kemarin Bapak share. Sekian, terima kasih ya. Semangat terus belajarnya. Sama-sama.